Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Januari 2025, saya AKBP Bintoro izin mengklarifikasi terkait berita yang beredar dan viral di masyarakat tentang dugaan pemerasan terhadap Bos Prodia. Sebelumnya, saya mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Peristiwa ini berawal dari dilaporkannya saudara AN alias Bastian yang telah melakukan tindak pidana kejahatan seksual dan tindak pidana perlindungan anak yang menyebabkan korban meninggal dunia di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pada saat olah TKP ditemukan obat-obat terlarang dan juga senjata api. Singkat cerita, kami dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang saat itu saya menjabat sebagai Kasat Reskrimnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Hingga saat ini proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan dua tersangka yaitu saudara AN dan saudara B berserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank saya yang saya miliki. Jika diperlukan nomor rekening istri saya dan anak-anak saya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Untuk diketahui, saya juga digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara yang sama. Namun gugatannya berbeda. Di situ saya dituduh menerima 5 miliar cash dan 1,6 miliar secara transfer sebanyak 3 kali ke nomor rekening saya. Saya juga dituduh membeli pangkat atau jabatan dari AKBP untuk langsung mendapat bintang, yang faktanya saat ini saya termasuk yang paling terlambat di angkatan saya dalam jenjang karir. Demikian klarifikasi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat, seluruh pimpinan baik di instansi Polri maupun di instansi pemerintah atas kegaduhan yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi IPW mendapatkan informasi pertama itu adanya gugatan ya. Gugatan dari dua orang bernama Arif dan juga Bayu Hartoyo terhadap AKBP Bintoro dan kawan-kawan, termasuk dua orang yang bukan polisi. Yang saya cek satu adalah seorang advokat ya. Gitu. Nah, dari gugatan ini terlihat bahwa ada satu peristiwa di mana penggugat menuntut pengembalian uang. Uang tersebut terkait dengan janji dari AKBP Bintoro yang waktu itu dalam jabatannya sebagai Kasat Reskrim untuk menghentikan kasus atas dua pelaku pembunuhan, ya, diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita
ladies companion ya berusia 16 tahun yang diproses kejadiannya di April 2024 ya. Mereka memberikan sejumlah uang tunai ya melalui advokatnya gitu yang diduga bernama EDH ya, yang dalam gugatan tersebut disebut dengan jelas Evelyn gitu ya. Sejumlah uang melalui perantaraan. Nah, kemudian kami dalami, awalnya informasi yang didapat 20M, tapi setelah kami dalami berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari internal kepolisian hanya sekitar 5M, ya, 5 miliar. Kasus ini terbuka bukan hanya karena digugat oleh oleh tersangka yang merasa kecewa, tetapi kasus ini terbuka karena adanya satu tindakan pengawasan Kapolres Jakarta Selatan ya saat ini, yaitu Kombes Ade Itmal ya, yang melihat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anak buahnya yaitu AKBP Bintoro. Oleh karena itu pada Agustus 2024 Kombes Ade Itnal merekomendasikan AKP Bintoro diganti. Ya, sebetulnya ini dicopot. Kemudian dalam istilahnya dimasukkan di mana? Ditaruh di Polda Metro Jaya tanpa jabatan, ya, di Direktorat Tindak Pidana Umum. Kemudian kasus pokoknya sendiri terhadap tersangka Arif dan juga Bayu ini dilanjutkan proses hukumnya, ya, mereka tetap diproses dan kasusnya naik ke pengadilan. Inilah yang membuat kecewa dua tersangka ini, kemudian menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari dengan nomor perkara nomor 30, ya. Dari sinilah mulai terbongkar praktek penyalahgunaan kewenangan ya dengan meminta sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar dan juga janji-janji akan mempetieskan kasus tersebut kemudian dihentikan. Bahkan akan ada upaya dengan bantuan kewenangan dari Kasat Reskrim tersebut untuk berdamai dengan keluarga korban. Tetapi karena kasusnya berlanjut, kasus ini kemudian terbongkar. Kami juga dapat komitmen dari pihak internal kepolisian bahwa terhadap AKBP Bintoro akan dilakukan satu proses kode etik dan juga pidana. Demikian. Saya pikir tanggapan dilakukan oleh AKBP Bintoro sebagai terperiksa ya, terperiksa di Propam itu ya kita dengar saja. Justru kami menekankan di sini pentingnya Propam Polda Metro Jaya mendalami ya dengan secara profesional dan proporsional adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan ini. Jangan sampai kasus ini kemudian dia lepas sampai dua tersangka ini menggugat, ya tentu punya bukti-bukti yang bisa diajukan, ya. Bahkan diduga pengacara yang menjadi perantara waktu itu sebelumnya itu kan juga digugat, ya. Nah ini yang harus didalami. Kalau sampai lepas, ya, karena adanya tindakan-tindakan upaya tidak profesional bahkan melindungi, maka yang akan menjadi tidak dipercaya adalah institusi polisi. Kami mendesak Propam Polda Metro Jaya mendalami secara baik, profesional dan juga proporsional pendekatannya scientific crime investigation ya. Karena yang diperiksa ini kan juga seorang ahli reserse yang bisa juga menghilangkan jejak-jejaknya ya, bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan lebih jauh, misalnya melakukan pressure kepada pihak-pihak yang terlibat untuk tidak membuka ya. Tapi saya harapkan ini diproses ya. Selanjutnya saya minta juga advokat yang menjadi perantara dari suap atau pemerasan dalam jabatan ini juga diproses hukum. Karena model-model seperti ini
seperti dalam kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia yang diduga menyalahgunakan narkoba dalam konser musik DWP, ini juga disalurkan melalui advokat, ya. Advokat menjadi bagian daripada mafia hukum, bekerja sama dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang korup. Nah, ini yang harus diberantas, bukan hanya oknum aparat penegak hukumnya, tetapi advokatnya. Komunitas advokat, komunitas profesi advokat harus memberikan perhatian serius terhadap advokatnya yang diduga menjadi bagian daripada mafia hukum, mafia peradilan, ya, supaya mereka juga ditindak. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.